warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, kita masuk udah kitab As-Siyam, kitab berpuasa dari kitab Al-Wajiz. Kita insyaallah pada permulaan tentang masalah puasa, kita membahas dari awal puasa Ramadan terlebih dahulu. Ayuhal ikhwatul kiram, disebutkan di sini oleh Syekh, shaum Ramadan ruknun min arkanil Islam. Yang namanya puasa Ramadan rukun dari rukun-rukun apa? Islam. Dia ini kalau wajib, Pak, kadang-kadang kalau ditinggalkan itu nggak terlalu berbahaya. Memang bahaya dosa, cuman nggak sampai bisa membatalkan Islam. Tapi kalau rukun Islam dia sengaja dia tinggalkan, ini bahaya. Karena yang namanya rukun itu pondasi. Kalau bangun nggak ada pondasi ya hancur. Makanya istilahnya Islam itu terbangun kokoh dengan kuat itu kalau ada 5 pondasinya. Satu pondasi hancur ya udah hancur. Nah ini juga sama, puasa juga seperti itu. Dan yang kita perlu tahu, kewajiban ini udah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan sejak sebelum Islam. Jadi apakah nabi-nabi sebelum Islam mereka itu berpuasa? Jawabannya enam. Apakah umat sebelum Islam berpuasa? Bani Israil berpuasa? Iya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang apa sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi wasiat untuk berpuasa itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, ketika itu Allah katakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di situ bulan apa? Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Dan Masya Allah, Pak, ya, Allah sebutkan Al-Quran hudan linnas. Apa tadi hudan? Petunjuk. Kenapa dikatakan petunjuk? Karena memang dunia ini itu macam satu hal yang ya apa ya, kita nggak tahu arah kemana. Surga, kita nggak tahu arah ke surga kalau Allah tidak tentukan, kalau Nabi kita Muhammad SAW nggak jelaskan. Jadi seakan-akan kita ini mau ngarah ke surga itu harus ada petanya, harus ada apa? Petunjuknya. Macam kita sekarang nih, Pak, kalau kita mau ke Jawa, semisal ke Jawa Timur, ke Surabaya, nggak ada peta, susah. Oh, nanti jalan ini, jalan itu, jalan ini, jalan itu. Atau sekarang lah ke pelosok-pelosok masuk jalan tikus dan sebagainya. Kalau nggak ada peta susah, bukan? Susah. Sekarang udah digampangkan dengan Google Map dan sebagainya. Nah ini juga sama, kehidupan dunia itu betul-betul gelap gitu loh. Dunia itu gelap sekali. Dan kita perlu petunjuk untuk menuju surga Allah SWT. Sedangkan petunjuk petanya itu apa? Al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Dan yang salahnya sekarang, orang itu nggak bisa baca peta. Orang itu nggak paham apa isi peta. Ya masa, ya sama orang, Masya Allah, dikasih peta, dikasih Google Map, nggak bisa cara pakai apa? Google Map. Ya nggak fungsi gitu loh. Sampai kadang-kadang itu pun Masya Allah ya, Google Map ini nggak sempurna. Dulu tuh Pak, awal-awal pembuatan Google Map, awal-awal viral dulu, sampai ada yang kecemplung mobil itu ke dalam sawah gara-gara ngikutin apa? Arah Google Map. Itu ada, itu zaman awal-awal dulu, pas Ana masih di pondok dulu tuh rame waktu itu. Nah itu buatan manusia, tapi tetap dipakai gitu loh, karena manusia butuh. Harusnya Al-Quran ini lebih dibutuhkan. Dia itu peta kehidupan, bukan cuma peta arah tok gitu loh, peta arah jalan, bukan, peta kehidupan. Dan di sini ada dalam Al-Quran Al-Karim, hudan linnas. Makanya Masya Allah, itulah pentingnya kita untuk mengetahui isi Al-Quran dan cara mengetahuinya. Wallahu alam bisawab. Wa bayyinatin minal huda,
dan penjelasan dari petunjuk tadi. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Kemudian yang kedua, penjelasannya juga ada. Penjelasannya Pak, di Quran itu ada petunjuknya. Oh, kalau kamu mau benar, penjelasan ini, hukumnya ini. Sekarang penjelasannya pun tak paham, begitu loh. Petanya tak paham, penjelasan juga apa? Tak paham. Itu banyak kondisi umat Islam. Makanya wajar kebanyakan manusia di surga atau di neraka? Di neraka. Kenapa? Karena lebih banyak yang tak paham isi Al-Quran. Isi peta itu banyak nggak tahu. Ujung-ujungnya nyasar. Dulu Pak, kesesat zaman dahulu itu lebih banyak dibandingkan zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman sekarang mereka udah melek peta, udah pada bisa apa? Menggunakan peta. Zaman dulu enggak, susah. Orang zaman dulu Pak, petanya cuma pakai bintang. Sekarang udah dimudahkan semuanya Pak, arah mata angin ada, semua ada dan sebagainya ada. Kalau zaman dulu susah Pak. Makanya zaman dahulu lebih banyak sesatnya. Kenapa? Penggunaan peta itu susah. Sekarang lebih mudah, apalagi dengan aplikasi banyak dan sebagainya. Nah, tapi peta kehidupan tetap akan banyak orang-orang terjerumus dalam kesesatan. Kenapa? Karena sampai sekarang justru orang lebih banyak nggak paham apa isi peta. Zaman dahulu, wah semua paham Pak, semua isinya itu paham. Tapi la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk kualitas agamanya dibandingkan zaman yang lalu. Generasi sahabat paling bagus. Datang setelahnya generasi apa? Tabi'in. Generasi tabi'in di bawah generasi apa? Sahabat. Datang lagi setelahnya tabi'ut tabi'in. Ternyata kualitas agama tabi'ut tabi'in tak lebih baik dibandingkan kualitas siapa? Tabi'in. Terus seperti itu, sampai zaman kita sekarang. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Wal furqan, dan juga Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda antara al-haq dan al-batil. Ketika Al-Quran disebutkan Al-Furqan, makanya wajar ketika orang berdakwah dengan dakwahnya Al-Quran Al-Karim, dengan dakwah sunnah Nabi kita Muhammad SAW, mengatakan, kamu ini dakwah sunnah, kamu ini dakwah pecah belah, suka memecah belah umat, kata dia. Lah memang iya. Kenapa? Karena yang kita dakwahkan Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kami nggak melakukan talbis, bukan melakukan hal-hal yang seperti itu, enggak. Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Kita enggak kok. Kita yang hak ya hak, yang batil ya batil. Makanya wajar kalau kita ini dakwahnya dicap apa? Dakwah pemecah belah umat. Lah iyalah. Masa iya yang baik dan buruk mau disamakan? Antara orang fajir dengan orang ahli taat mau disamakan? Antara ulama dengan juhala yang mau disamakan? Ya nggak bisa lah. Antara yang hak ya hak dan yang batil ya batil. Makanya wajar dari dulu penamaan Al-Quran disebutkan Al-Furqan. Memang pembeda Pak. Dan itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau antum bilang, dakwah kamu ini dakwah pemecah belah umat, jawab apa ya? Iya. Gak usah ragu. Iya. Karena yang kami dakwahkan Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pembeda, pemecah gitu loh, itu Al-Furqan. Jadi antara yang hak di sini, yang batil di sana. Itu apa? Dipecahkan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Apa kata Allah setelahnya paling akhir ayatnya? Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan telah datang bulan Ramadan, maka hendaknya apa? Berpuasa. Nanti kita sebutkan berapa orang yang harus menyaksikan, dengan cara apa dan sebagainya. Insyaallah akan kita bahas setelahnya. Taib. Kemudian disebutkan dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad SAW bersabda, bunyal islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Jadi Islam itu Pak, ya macam bangunan istilahnya. Pondasi ada berapa? 5. Itu dia. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Pak, ana sering ulang berkali-kali di beberapa majelis penerjemahan syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu arti yang benar. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini salah. Dari mana bedanya Pak? Di mana salahnya? Perbedaannya di mana? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sama tiada Tuhan selain Allah. Ada perbedaan enggak?
Apa dampak perbedaan tadi? Dampaknya apa? Pak, Masya Allah ya. Kenapa kita katakan tiada Tuhan selain Allah itu fatal salah? Dari terjemahan la ilaha illallah. Karena orang-orang kufar Quraisy juga menerjemahkan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah. Mereka pak ngakuin loh orang-orang Quraisy. Jadi kalau seandainya kita terjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, orang kafir Quraisy pun mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Ini cuman cakupannya tauhid rububiyah. Apa? Tauhid perbuatan Allah. Antum buka dalam Al-Quran Karim. Kalau dalam Al-Quran Karim itu jelas Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau seandainya kalian bertanya kepada mereka, Tuhan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan apa? Allah. Jadi mereka mengatakan Allah itu Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka katakan itu. Tidak ada yang ngasih rezeki kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang ngasih kesembuhan kecuali siapa? Allah. Tidak ada memberikan apapun juga kecuali siapa? Allah. Itu mereka bertauhid, Pak. Tauhid rububiyah. Kenapa mereka nyembah patung? Nah, itu cuma sebagai wasilah saja. Mereka minta rezeki, mereka sama siapa? Allah. Bukan ke patung, Pak. Tapi mereka sembah patung. Apa kata mereka? Liqarribuna ilallahi zulfa. Tujuannya untuk mendekatkan kami kepada siapa? Allah. Aslinya mereka nggak nyembah patung secara zatnya gitu, enggak. Tapi wasilah saja. Nah, jadi mereka ini orang-orang kufar Quraisy juga mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi mereka ini tidak menyetujui dan tidak beriman kalau dikatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, mereka nggak mau. Oh enggak, kalau itu kita tetap harus sembah Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat. Tapi kalau yang menciptakan langit dan bumi memang betul Allah. Yang menciptakan manusia memang betul Allah. Yang menciptakan langit dan bumi memang betul Allah. Matahari dan bulan memang betul siapa? Allah. Itu tauhid apa? Rububiyah. Tapi kalau tidak ada Tuhan selain Allah, itu tauhid rububiyah. Jadi salah penerjemahannya. Tapi kita katakan ilah. Apa arti ilah? Tauhid uluhiyah. Ilah, uluhiyah, sesembahan. Makanya diterjemahkan cuman tidak ada sesembahan selain Allah, atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu yang benar. Itu dampaknya, Pak. Jadi kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, orang-orang kafir Quraisy Pak mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Semua. Kalau antum buka, Pak, semua mengatakan itu. Sampai Masya Allah, Allah katakan dalam Al-Quran Karim, Allah firmankan, kalau mereka dalam sebuah fulk, kapal layar yang besar, wa ya'tihimul mauju min kulli makan, dan datang ombak dari segala penjuru, dari depan ombak, belakang ombak, kanan ombak, kiri ombak. Apa kata Allah? Da'awullaha mukhlisin. Mereka langsung berdoa kepada siapa? Allah. Mukhlisin, murni agamanya, nggak nyembah Lat, Uzza dan sebagainya. Kenapa? Kepepet. Mereka buang semua patung-patungnya, nggak bermanfaat lagi yang mereka bawa, dibuang ke laut semua. Tapi falamma najahum, kalau kami sudah selamatkan mereka, wah Masya Allah, syirik lagi. Itu jadi mereka tuh meyakini nggak ada yang menyelamatkan kami, patung ini tidak bermanfaat bagi kami. Mereka tahu itu, Pak. Cuman saya menyelamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi mereka tahu Tuhan satu Tuhan Allah. Tapi kalau dikatakan ilah, mereka nggak mau. Jadi dia tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Arab, itu artinya la robba illallah. Tapi yang kita maksudkan bukan la robba, tapi apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak sembah selain Allah. Itu yang benar. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama, Pak, Masya Allah, pondasi yang pertama syahadati alla ilallah. Persaksian bahwa saya tidak ada ilah selain Allah SWT, atau tidak ada sesembahan yang berhak sembah selain Allah. Wa anna Muhammad dan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan menegakkan apa? Salat. Ini udah kita bahas perinciannya beberapa waktu yang lalu, sampai terakhir ke kitabul janaiz. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan membayar apa? Zakat. Insya Allah akan kita bahas pada kitab setelah ini, setelah puasa. Wa hajjil bait, dan berhaji. Terakhir apa? Wa shaumi Ramadan. Riwayat ini, Pak, berbeda. Ada yang mengatakan haji paling akhir, ada yang mengatakan Ramadan paling akhir. Ala kulli hal, semua sepakat bahwa saya haji dan juga puasa Ramadan dua-duanya termasuk rukun apa?
Islam. Nah, wallahu alam bisawab. Dan ijma' para ulama mengatakan bahwasanya kita wajib berpuasa Ramadan. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, wallahu alam bisawab. Dan beliau katakan wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam. Siapa saja yang mengatakan bahwasanya puasa Ramadan enggak wajib, maka dia murtad, keluar dari agama Islam. Nah, kalau ada yang mengatakan enggak wajib lo ya, maka dia murtad. Wallahu alam. Taib, keutamaan puasa Ramadan. Ini hadis sudah kita hafal, Pak, sering kita hafal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan karena apa? Keimanan. Wahtisaban karena mengharapkan pahala dari Allah, bukan ikut-ikutan. Banyak orang, kenapa kamu puasa? Ya seru-seruan, lagi rame. Nanti kapan kawannya pecah, makan dia buka kulkas, minum juga dia. Ini cuma apa? Sekedar seru-seruan. Maka nggak bisa seperti ini. Orang mendapatkan pahala ini, pertama iman, karena apa? Iman dia berpuasa. Yang kedua karena mengharapkan pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa dia dihapuskan yang lalunya. Ini pahala besar, Pak, karena kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Makanya Allah a'lam, Pak, dengan berpuasa Ramadan insyaallah Subhanahu wa taala itu akan menjadi kafarah dosa bagi kita, penebus apa? Dosa bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian hadis Nabi yang lain keutamaan puasa Ramadan disebutkan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, kata Allah. Setiap amalnya anak Adam itu untuk mereka kecuali apa? Puasa. Fa innahu li wa ana jazibihi. Karena puasa itu untuk saya dan saya yang membalasnya. Maksudnya apa? Setiap amal anak Adam untuk mereka kecuali puasa, aku yang ngasih balasan. Kata para ulama, Pak, Masya Allah, bedanya kita baca Quran, apa pahalanya? Satu huruf berapa? 10 kebaikan. Alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, kata Nabi. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim berapa pahala? 30. Tertulis, Pak, Masya Allah. Itu sudah ada, dapat jatahnya dari catatan para malaikat. Tapi yang namanya puasa, wa ana ajzi bihi, yang balas cuman siapa? Allah. Maksudnya Allah itu nggak tentukan pahala sekian enggak. Sedekah, kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pahalanya itu sampai, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 sampai ila 700 dha'fin, sampai 700 pahala sedekah. Ana ambil contoh, antum sedekah 100.000 minimal kali 10 berarti berapa? 10 kali 10 maksimal 700 kali. Berarti berapa semua? Ya hitung saja. 100.000 antum sedekah, pahalanya seakan-akan antum sedekah berapa? 1 juta. 10 minimal. Maksimal sampai berapa? 700. Berarti berapa? 700. Tergantung keikhlasan. Semakin ikhlas seseorang, semakin sulit kondisi dia masih dia sedekah, itu pahala sampai 700 kali lipat. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi udah tertulis. Tapi kalau puasa enggak. Puasa kata Allah, fa innahu li, itu bagi saya, rahasia saya. Wa ana ajzibihi, saya yang ngasih apa? Pahala balas dia. Enggak Allah sebutkan langsung. Itu rahasia, akan dijawab oleh Allah SWT kapan? Ketika di hari kiamat. Itu keutamaan apa? Puasa. Dan disebutkan, Pak, wasyamu junnah. Puasa itu tameng. Masya Allah, Pak, ketika disebutkan asyamu junnah, puasa itu tameng, ini mengingatkan kita satu hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang masalah para pemuda. Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, siapa saja yang udah bisa menafkahi falyatazawwaj, maka hendaknya dia apa? Menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji.
karena dia itu lebih menundukkan pandangan kalau nikah, dan juga apa, membentengi kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam, yang enggak mampu untuk nikah maka dia harus apa? Puasa. Fa innahu lahu wija, karena yang namanya puasa adalah tameng bagi dia. Beda loh Pak, antum menghilangkan syahwat atau antum menundukkan syahwat dengan puasa dengan menikah beda. Kenapa? Karena menikah bagi kita di hadapan syahwat itu macam benteng yang melindungi kita. Tapi kalau puasa cuma sekedar apa? Tameng, mana lebih kuat melindungi? Benteng lah. Makanya itu kata para ulama, usahakan kita itu harus apa? Anak-anak kita jangan terlalu lama Pak. Kalau kadang-kadang anak kita udah cukup untuk menafkahi, jangan lagi ditunda-tunda. Apalagi udah mengarah ke arah sana, arah semisal arah untuk berpacaran, arah untuk istilahnya satu hal-hal yang haram. Kalau bisa Pak, dan dia udah mampu mencari maisha, mencari nafkah, dan dia udah bisa mandiri, kalau bisa jangan ditahan. Nggak perlu, oh ini anak kamu itu masih kuliah nak, dan sebagainya. Kalau dia itu masih kuliah dan dia bisa nyari kehidupan sendiri dan bisa bertanggung jawab, nikahin saja, apa masalah? Kenapa? Karena nikah bagi dia itu benteng. Tapi kalau kita cuma sekedar puasa, itu cuma apa? Sekedar tameng. Apalagi udahlah nggak nikah, nggak mau puasa, nggak ada apa perlindungan, bahaya bagi anak kita. Makanya ya sudah, nikahkan saja, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting dia ada ilmu urusan rumah tangga. Makanya mau nggak mau Pak, rumah tangga anak kita yang masih muda dan sebagainya itu kalau bisa memang harus ada bimbingan ustadz. Jadi minta solusi itu sama ustadz, minta solusi sama ustadz dan sebagainya. Itu memang harus apa? Kita ketahui. Wallahu alam bishawab. Nah, disebutkan di sini oleh Allah SWT, wasiyamu junnah. Sesungguhnya puasa itu adalah apa? Tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau seandainya sudah datang hari puasa kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan ngomong hal-hal yang buruk. Ana pernah Pak, Masya Allah, waktu ana di Jember kuliah, lagi waktu-waktunya ibadah gitu loh. Jadi tiba-tiba ana masih ingat waktu itu tarawih. Jadi pas ana masih di Jember waktu itu Pak, di bulan Ramadan, tapi di malam hari, alhamdulillah nggak di puasanya, tapi bulan Ramadan. Ana masih ingat. Jadi keluar ana dari minimarket, tiba-tiba ada beberapa rombongan perempuan masuk. Ngomongnya Pak, Masya Allah, yang ngomong anjing tapi dipelesetkan. Perempuan loh, mahasiswi, lewat aja set kayak itu. Wih, parah nih ya, maksudnya itu udah nggak ada lagi istilahnya kewanitaan, itu nggak lagi. Itu terjadi itu. Maksud anak itu bulan Ramadan, perempuan pula ngomong kayak gitu, ngomong anjing dipelesetkan tapi gitu, ngejek orang lain gitu loh. Maksud anak tuh sekarang itu udah susah. Makanya diingatkan berkali-kali bahwa yang namanya puasa adalah jangan kita itu mengucapkan hal yang keji. Fala yarfuth wala yaskhab. Dan kalau puasa jangan teriak-teriak. Lagi orang puasa ngangung kayak gitu. Pak, pernah santri ana marahin. Udah tahu waktu belajar, ngapain? Teriak-teriak ngangung. Wih, Pak, Masya Allah, ana hukum. Lari berkali-kali, tidak ada ampun lagi. Kenapa? Nggak boleh teriak-teriak kayak gitu. Apalagi di waktu puasa. Nanti kalau kita waktu puasa, kalau bisa jangan teriak-teriak. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak, jangan ngangkat suara. Ini Pak lebih parah dari ngangkat suara. Ngapain beli petasan? Cedum. Orang sebelah rumah apa? Kaget. Nasallallahu alaihi. Itu ada itu. Kita wala yaskhab, ngangkat suaranya nggak boleh. Ini apa? Beli apa? Petasan. Masya Allah. Coba Pak, syaitan tuh nggak bisa diam. Dilarang angkat suara, oke, mereka nggak angkat suara, tapi angkat suara apa? Petasannya. Petasan itu laku kapan? Bulan Ramadan. Petasan tuh Pak laku kapan? Bulan Ramadan. Lebih laku lagi, coba lihat kapan Pak? 10 malam terakhir Ramadan. Ana pernah di Medan, Masya Allah, di rumah itu Pak, lagi sebelum tidur, ana buka HP sebentar, tiba-tiba cendum, kaget ana Pak, ada suara apa?
Petasan, nggak jauh, diletupkan di dekat rumah situ. Kaget anak, masya Allah. Yang harusnya bulan puasa Ramadan, apa kata Nabi? Wala yaskhab, jangan angkat suara. Malah laku petasan kapan? Bulan Ramadan. Paling laku lagi 10 hari malam terakhir Ramadan. Puncak-puncaknya itu, Pak. Masya Allah. Kenapa? Syaitan udah itu semuanya bisikkan, udah jual aja petasan laku. Kenapa nggak yang lain? Kenapa harusnya apa? Petasan. Wala yajhal, dan jangan bertindak dengan tindakan bodoh. Banyak, Pak, masya Allah. Puasa Ramadan harusnya baca Quran, malah dipakai tindakan bodoh dengan ngobrol, main game, nonton TV. Banyak hal-hal kemungkaran. Makanya, Pak, anak antum kalau pulang nanti dari pondok, ingatkan, nak, hadis Nabi wala yajhal, jangan bertindak tindakan bodoh. Ini waktu apa? Ramadan. Baca Quran, khatamkan. Makanya pondok kami, Pak, di Al-Islam itu ndak ada ceritanya pulang Ramadan, itu ndak ada. Terutama 10 malam terakhir Ramadan. Jadi awalnya mereka masuk, tengah-tengahnya kami liburkan. Tapi 10 malam terakhir Ramadan masuk lagi. Kenapa? Waktunya itu tidak habis dengan tindakan apa? Bodoh. Nggak boleh. Banyak nonton, banyak apa. Kadang-kadang, Pak, kalau dijaga sama orang tua, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang kita nih, Pak, pengawasan kita itu nggak 24 jam bisa ngawasin siapa? Anak. Makanya anak tuh berpikir untuk membantu orang tua, ya anak masukkan lagi. Dan mereka setuju semua. Jadi masuk lagi, Pak. Nanti 2 hari sebelum Lebaran baru pulang lagi untuk persiapan mereka. Jadi ala kulli hal itu terjaga. Tapi kalau nggak bisa, antum nasihatin, nak, sekarang bulan Ramadan, wala yajhal, khatamkan. Tamatkan, selesaikan, target gitu loh, Pak. Dan anak-anak kami alhamdulillah khatam. Hampir rata-rata itu banyak yang khatam. Dan alhamdulillah itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Disebutkan fa in syatamahu ahadun aw qatalah. Kalau ada salah seorang dari kalian yang diajak untuk belagu gitu loh, bertengkar, atau dia dihina apa, hina itu, hina apa, hina itu, falakul inni shaim, katakan aku sedang apa? Puasa. Tapi, Pak, bukan menyebutkan bahasa Arab inni shaim, tak paham dia. Inni shaim, tak paham. Pakai bahasa dia aja. Ana puasa ya, akhi. Ana puasa, enggak bisa. Tapi kalau dia paham, ya udah enggak apa-apa. Inni shaim. Kalau orang-orang ikhwan udah ngaji, ya sudah ngomong inni shaim. Tapi kalau seandainya dia ini orang awam, bilang, ana nak mau debat kusir sama antum, sama kamu, ana ini lagi apa? Puasa. Banyak hal yang mau anak kerjakan. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian disebutkan dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat yang tangannya Muhammad, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad di tangannya. Maksudnya apa, maksud? Aslinya, kalau kita bersumpah cukup mengatakan wallahi, demi Allah, atau billahi, demi Allah, atau tallahi, demi Allah. Cukup. Tapi Nabi dalam beberapa hadis menyebutkan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Maksudnya, Bapak, dampak dari sumpah ucapan seperti itu, kalau Nabi bersumpah dan berdosa, maka Nabi mati. Kenapa? Karena jiwa Nabi di tangan Nabi, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti nggak, Pak, sampai sini? Jadi Allah bakal ambil, itu maksudnya. Jadi ketika Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadi, berarti Nabi nggak mungkin berdusta. Nabi mengatakan wallahi jangan mungkin berdusta, apalagi diucapkan walladzi nafsi biyadi. Itu yang perlu kita ketahui. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La khalufu famis saim. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallah min rihil misk. Lebih wangi di sisi Allah dari wangi apa? Kasturi. Berarti, Pak, Masya Allah wangi. Tapi ingat, wangi mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi dari rihil misk, dari wangi misik di sisi Allah. Itu digaris bawahi, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia tetap bau, tetap mambu, maka harus sikat gigi. Di sisi Allah betul wangi dia. Itu yang perlu kita ketahui. Bukan berarti enggak, ana enggak mau sikat gigi, makruh katanya. Apa? Makruh. Ana puasa enggak mau sikat gigi, makruh. Kenapa?
Karena bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah apa? Lebih baik daripada wangi misik, rihil misk kata dia. Bukan sisi manusia tetap bau. Kalau misik Pak mahal atau bisa jual. Tapi kita nggak bisa Pak, nggak ada yang mau. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW sering nggak beliau itu sikat gigi ketika puasa? Sering. Tadi kita sebutkan hadisnya, karena Rasulullah yastaku wa huwa sha'im ala nafsi. Nabi sering kali bersiwak ketika berpuasa dan kami nggak bisa hitung lagi beliau bersiwak. Berarti beliau rajin sikat gigi, menghilangkan bau tadi. Itu yang perlu kita ketahui. Jangankan di sisi Allah, jangankan di sisi manusia, di sisi malaikat pun nggak tahan. Malaikat kapan bau apa? Jigong. Kapan bau apa? Mulut. Nggak tahan malaikat tuh Pak. Kita bau mulut kita. Datang ke masjid, wah, nggak tahan Pak mulutnya. Itu malaikat nggak bakal mau deketin kita. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walisaim farhatan yafrahuhuma. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada kebahagiaan, ada dua kebahagiaan dan dia bahagia di saat dua itu. Yang pertama Pak, Masya Allah disebutkan idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia buka puasa dia bahagia dengan apa? Momen buka puasa. Atau senang nggak Pak buka puasa? Wah senang, Masya Allah. Sebelum buka puasa udah nonton TV, keluar marjan, keluar apa lagi semua, ya Allah kapan? Udah ditunggu-tunggu itu loh Pak, buka puasa. Apalagi buka puasa bareng-bareng, buah Masya Allah, tambah senang. Dan ini Pak memang wahyu. Memang terbukti hadis Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan dari hawa nafsunya kecuali dari wahyu dari yang Allah wahyukan. Kita semua hampir seluruh masyarakat muslim Pak, orang yang berpuasa pasti senang dengan momen buka puasa. Semuanya Masya Allah. Walisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama, fariha bi fitrihi, dia senang kalau buka puasa. Sampai orang yang malas makan tetap dia itu senang. Anggaplah dia malas makan dan sebagainya. Yang penting momen dia buka puasa itu senang sekali. Lagi kita safar saja, nggak sama orang, kita safar sendirian naik mobil atau berdua atau bertiga, nggak rame-rame. Kapan dah adzan, alhamdulillah, langsung apa buka makanan, saking senangnya. Dan itu apa terjadi. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kalau dia udah jumpa dengan Allah, maksudnya kapan hari kiamat. Fariha bi shaumihi, dia bangga dan dia senang dengan puasanya. Maksudnya apa? Amal yang dia bakal tunjukkan kepada Allah, ana nih rajin puasa, shawwam ya Allah, ana nih shawwamun nahar. Orang rajin puasa apa di siang hari, dia akan bangga di situ. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kemudian keutamaan puasa yang berikutnya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di surga nanti ada satu pintu namanya apa? Ar-Rayyan. Pintu surga ada berapa? Ada 8. Salah satu pintu apa? Ar-Rayyan. Rayyan itu artinya apa? Dari kata rawiya yarwa. Rawiya yarwa itu kenyang minum. Makanya Pak, yang penting ketika puasa itu minumnya atau nahan haus atau nahan lapar. Nahan haus. Pak, kita itu pertama kali yang kita cari kalau habis buka puasa itu pertama air kan yang kita butuhkan kadang-kadang. Padahal sunahnya kurma, tapi tetap banyak kita milih apa? Air dulu. Yang penting kenyang, nggak haus lagi. Kenyang minum nggak apa-apa, udah. Dan bahkan sebagian orang pun kalau nggak ada makanan nggak apa-apa, yang penting ada air. Makanya wajar pintu surga yang untuk orang-orang berpuasa namanya apa? Rayyan, dari kata rawiya yarwa, orang yang suka orang yang apa? kenyang minum. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya coba antum lihat yang doa berbuka puasa. Apa coba? Dhahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Dhahabadz dhama, udah hilang rasa dahaga haus. Bukan lapar. Wa batallatil uruqu, udah apa? Basah kerong. Basah dengan apa? Air lah.
Wa thabatal ajru insyaallah, dan insyaallah puasa akan apa? Netap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama? Memang orang itu ketika puasa memang butuhnya air, makanya wajar pintu surga namanya ar-rayyan. Orang kenyang minum. Wallahu alam bissawab. Taib. Kita masuk ke wujubu siyami Ramadan bi ru'yatil hilal. Wajibnya kita puasa Ramadan dengan melihat apa? Hilal. Syuf, jadi antum jangan ragu lagi. Kapan penetapan Ramadan itu harus dengan ru'yah, melihat hilal. Kalau seandainya ada yang pakai hisab dan metode itu dipakai, maka kita pilih yang ru'yat, melihat hilal. Apalagi pemerintah metodenya apa? Ru'yat. Walaupun mereka juga pakai hisab, dipakai juga. Cuman yang menjadi patokan intinya itu bukan hisab tapi apa? Ru'yat hilal pemerintah. Mau dari kalangan MUI-nya, mau dari kalangan ya Kementerian Agamanya, kecuali Muhammadiyah. Itu pakai apa? Hisab. Tapi yang sahih itu adalah yang pakai ru'yat. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Puasalah kalian karena melihat hilal. Bukan karena hisab, tapi karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan kalian merayakanlah Idul Fitr dengan apa? Melihat hilal. Fa in ghummiya 'alaikum syahru fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau seandainya tertutupi hilal dengan istilah mendung, awan dan sebagainya, enggak nampak, maka apa? Fa akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakan hitungan Sya'ban berapa hari? 30. Jadi dalam Islam bulan itu cuman kemungkinan 29 atau 30. Kalau kita kalender Masehi itu pakai hisab. Itu pun patokannya dari matahari. Kalau yang namanya dalam Islam kalender Hijriyah itu metode pakai ru'yat. Itu pun pakai hilal bulan. Jadi Pak, Masya Allah, tidak ada ceritanya kita puasa Ayyamul Bid di 13, 14, 15 tiap bulan Masehi. Tidak ada. Tapi 13, 14, 15 kita itu apa? Di bulan Hijri. Karena hitungan pakai bulan. Oh, sekarang tanggal 13 November. Oh, kita puasa Ayyamul Bid. Ini ngawur. Kenapa? Puasa Ayyamul Bid itu ketika matahari betul-betul apa? Sempurna, purnama dia. Karena 13, 14, 15 pertengahan. Kalau awal sabit dia hilal. Perhitungan Ramadan masuknya itu, makanya Pak, penetapan masuknya Ramadan bukan di pagi hari. Kapan? Ketika waktu sudah maghrib. Ditunggu Pak. Makanya sampai sering, kapan nih info keluarnya, mau tarawihan nih kan gitu kan. Karena memang hilal itu nampak ya di malam, kita bisa tentukan, oh nampak, oh enggak. Kita tunggunya ketika sudah matahari terbenam, muncul apa bulan. Itu ru'yat itu. Jadi pergantian hari dalam Islam itu enggak pakai matahari, bukan. Pakainya apa? Bulan. Nah kita nih Pak sekarang saat inilah awal pergantian hari ini, malam ini, bukan besok, bukan. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu alam bissawab. Taib. Bima yathbutu syahr. Dengan apa bulan bisa ditetapkan? Disebutkan di sini yathbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin. Bulan Ramadan bisa ditentukan dengan ru'yat hilal walaupun yang lihat cuman satu orang. Tapi syaratnya adil. Cuman berapa orang? Satu. Cukup satu orang. Tapi nanti kalau Idul Fitri nggak bisa. Idul Fitri itu nggak boleh satu, harus dua. Nanti kita sebutkan bulan Syawal, hilal Syawal itu nggak bisa ditentukan satu orang, harus dua minimal. Itu disebutkan. Apa dalilnya? Hadisnya Ibnu Umar mengatakan tara an-nasul hilal. Orang-orang berusaha untuk melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Maka aku kabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya aku telah lihat hilal. Yang lihat cuma siapa?
Ibnu Umar. Padahal semua orang tuh tara an-nasul hilal, semuanya pada nyari hilal, pada nengok hilal, berusaha untuk lihat hilal. Maka aku lihat, fasama wa amaran nasa bisiyamihi. Ketika aku melihat, maka Rasul langsung mengatakan, kalian berpuasalah kalian, karena ru'yatnya siapa? Ibnu Umar. Berarti cukup berapa orang? Satu. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Ana, fadhal adzan dulu, kita coba adzan, fadhal. Taib. Disebutkan di sini tapi. Jadi kalaupun satu orang maka itu insya Allah sudah cukup. Tapi kondisinya coba perhatikan. Man ra'al hilala wahda fala yasum hatta yasuman nas. Kalau dia melihat hilal sendirian dan pemerintah diam saja, padahal dia lihat jelas nih. Tapi pemerintah diam saja, tidak mengiyakan dan tidak memerintahkan yang lain untuk ikut berpuasa gara-gara ru'yatnya kita. Maka apa kata beliau? Disebutkan hatta fala yasum hatta yasuman nas. Maka jangan sampai dia itu berpuasa sampai orang ikut apa berpuasa. Ikut pemerintah. Padahal kita udah lihat. Antum tahu nggak Pak, Masya Allah, sebagian negara kita kan itu ketika ru'yat hilal itu kan ada beberapa titik, ya nggak? Titik ini itu sampai puluhan titik kan?
dari Sabang sampai Merauke, kan kayak gitu. Ada banyak titik. Taib, di antara titik-titik itu biasanya ada mungkin 1-2 yang nampak hilal gitu loh. Tapi kalau seandainya pemerintah kita tidak memutuskan bahwa saya besok puasa, maka jangan. Maka apa? Jangan. Kenapa? Karena hadis Nabi kita SAW, walaupun kita lihat hilal sendirian nih, kasusnya beda sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lihat sendiri, tapi Nabi perintahkan yang lain juga ikut apa? Puasa. Nah, kalau kondisinya ternyata kita ini nggak diperintahkan juga untuk berpuasa besok, maka jangan. Kenapa? Nabi mengatakan as-saumu yauma tasumun. Berhari berpuasa di mana hari-hari kaum muslimin juga berpuasa. Wal fitru yauma tufsirun. Dan hari Idul Fitr adalah hari di mana kaum muslimin juga merayakan Idul Fitr. Apa kata para ulama? Pak, yang bisa cuman mengumpulkan orang-orang berpuasa di satu hari dan merayakan Idul Fitri di satu hari cuman pemerintah. Nah, kalau seandainya terjadi perbedaan antara ru'yat, oh kalau ru'yat belum puasa, kalau hisab sudah puasa, terus kita ikut ru'yat atau ikut hilal, gampang saja. Pertama yang benar metode baru ru'yat. Kemudian yang kedua, puasalah kita bersama pemerintah. Kenapa? Hadis Nabi jelas, as-saumu yauma tasumun. Hari puasa itu adalah hari di mana kalian semua juga berpuasa. Orang yang mampu untuk mengumpulkan semuanya pada berpuasa cuma pemerintah. Kalau ada keputusan pemerintah, kita ini berpuasa lusa, maka puasa lusanya. Ketika orang-orang pada berpuasa, ngerti nggak Pak sampai sini? Karena nggak nampak hilalnya. Wal fitr yauma tufsirun, sama juga hari perayaan Idul Fitr itu ketika semua orang juga merayakan Idul Fitr. Nah, jadi jangan sampai kita berpuasa sendirian. Gak enak Pak, Masya Allah. Kita makan rendangnya hari Idul Fitr masih lusa, sebagian kaum muslimin sudah besok. Rasanya kan aduh, gak enak kan, gak nyaman kan. Gara-gara perbedaan sedikit dan sebagainya, apa salahnya kita mengikuti pemerintah? Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian alaman yajib. Puasa Ramadan wajib untuk siapa? Disebutkan oleh para ulama di sini, ajma'al ulama, para ulama telah sepakat bahwasanya annahu yajibus shaum, bahwasanya kita ini wajib berpuasa alal muslim al-aqil al-baligh, untuk orang muslim al-aqil yang berakal, al-baligh yang sudah baligh, as-sahih yang sehat, al-mukim yang dia itu bermukim tidak safar, dan wajib juga untuk perempuan yang suci dari haid dan nifas. Taib. Kita katakan wajib untuk orang muslim yang berakal dan juga balik karena hadis Nabi SAW beliau mengatakan rufi al-qalam an thalathah, diangkat pena dari 3 orang. Pertama adalah hadis Nabi anis sabiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai sudah mimpi basah, sampai balik. Maka wajib puasa ketika sudah balik. Kemudian yang kedua disebutkan adalah wa anil majnun hatta yafiq, dan diangkat pena untuk dicatat amalnya dari orang gila sampai dia sadar. Pak, Masya Allah, ada salah satu ummahat ketika di bulan Ramadan tuh ndak tahu apa sama sekali, dari awal ndak ingat, dan qadarullah kesurupannya itu dari awal Ramadan. Nah, inilah dia. Kita katakan tidak semua jin dibelenggu bulan Ramadan. Enggak semua jin. Hadis Nabi wasufidati syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu bulan Ramadan. Itu yang dibelenggu disebutkan maradatus syayatin, syaitan-syaitan tokohnya, pembesar-pembesarnya. Seperti apa? Orang-orang jin-jin mustarikus sama, yang pencuri kabar langit, yang dia itu siap untuk dirajam dengan bintang oleh para malaikat. Itu yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang kroco-kroconya masih ada nggak? Masih banyak. Kenapa masih ada judi bulan Ramadan? Karena masih ada setannya, setan hawa nafsu sama setan jin masih ada, masih. Dan terbukti satu Ramadan, kemasukan itu satu Ramadan, kemasukan itu satu Ramadan, sampai terakhir Ramadan tidak tahu kondisi. Sampai Masya Allah Ummahat ini cerita ke suaminya, saya itu tidak tahu loh mas, kalau Ramadan udah lewat, saya nggak tahu. Nah beliau nanya sama anak, Ustaz, kalau kondisi kayak gitu tuh istilahnya wajib qadha enggak ya? Anak ngomong nggak wajib qadha. Kenapa? Karena istri antum ketika itu tidak mukallaf. Karena apa? Majnun, tidak sadar. Sampai kapan? Hatta yafik, sampai dia itu sadar. Jadi sampai setelah Ramadan, beberapa waktu setelahnya Pak, anda lupa sampai bulan apa, baru sembuh. Sekarang udah Masya Allah udah sembuh, seger. Istilahnya udah nyambung ketika ngobrol. Pak, Masya Allah dulu ketika anak ngerukyah itu Pak, Masya Allah aneh-aneh aja, memang jin semua itu. Ngambil bulu, start ini untuk Ustaz Al-Amiri, kata dia. Oh, emang jinnya. Udah gila Pak, udah gak nyambung lagi, udah majnun, istilahnya udah gak waras lagi. Nah kondisi orang seperti itu kata para ulama, maka dia tidak wajib berpuasa dan gak wajib qadha, karena dia gak mukallaf, gak dibebankan syariat. Sama orang sholat, gila, ada nggak wajib sholat? Enggak. Kamu sholat dulu sini, ya nggak paham. Ada dulu anak di satu tempat, anak di Medan, tempat anak dulu. Jadi ada orang yang nggak waras, tapi rajin ke masjid, sholat, tapi kalau udah sholat suka nginjak kaki orang, dimainin dia kaki orang. Orang seperti itu harusnya jangan dibawa ke masjid. Nggak apa-apa dikeluarkan, waktu sholat dikeluarkan aja, tapi tetap di masjid. Kenapa? Bahaya. Ya tadi ganggu orang sholat. Ini dia nggak wajib untuk sholat, jangan diarahkan ke masjid, nggak usah, jangan. Karena dia nggak sadar. Sampai kapan dibawa ke masjid? Sampai sadar. Makanya Pak, Ramadan itu bukan berarti nggak ada setan, nggak, tetap ada. Tapi setan yang kroco-kroconya, yang kecil-kecilnya. Kalau yang besar-besarnya enggak Pak, habis iblisnya, habis itu syaitanun maridnya, kemudian ifritnya, itu semua di neraka, dibelunggu oleh Allah SWT. Tapi kalau yang kecil-kecil enggak, bebas dia. Anak awalnya dulu Pak, kenapa anak yakin pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya jin enggak semuanya dibelenggu? Anak ngisi kajian di Jakarta, bedah buku. Waktu itu anak nulis buku Kiat-Kiat Istiqomah di zaman fitnah. Anak nulis buku, bedah buku di Jakarta. Habis subuh kajian, keluar ada anak-anak kesurupan. Anak mikir, itu bulan Ramadan itu Pak. Anak mikir, oh betul, berarti pendapat ulama. Itu anak baru nalar. Berarti yang, dan dirukyah sembuh habis itu. Anak baru nalar, oh berarti betul pendapat ulama bahwasanya jin tidak semuanya dibelenggu. Masih ada yang dibebaskan oleh Allah SWT untuk memberikan fitnah atau godaan bagi seluruh manusia. Tapi iblisnya enggak. Makanya kejahatan bulan Ramadan tidak sehebat di luar, kejahatan di luar Ramadan. Insya Allah Pak, kalau bulan Ramadan begal tuh enggak banyak lah. Anak waktu pulang kampung itu, karena anak Masya Allah ya, anak kemarin Idul Fitr Pak, Idul Fitr, anak Idul Fitr di Prabu. Tapi habis Idul Fitr, habis khutbah langsung berangkat anak ke Medan. Tapi anak nggak bisa lewat jalan normal, lintas timur enggak. Anak lewat pendopo. Jadi hutan-hutan semua, pakai Google Map Pak, hutan-hutan itu lewat. Semua pada kaget. Ustaz, antum sholat sini? Iya. Kok berani antum? Iya, masih suasana Ramadan. Suasana lebaran. Insya Allah gak bakal ada yang neko-neko anak ngomong. Lewat aja, masih suasana bekas Ramadan lah. Setan itu gak terlalu rame untuk menggoda, untuk menyerusak apa manusia. Walaupun bahaya-bahaya, tapi anak tuh kemarin ngeliat sana tuh gara-gara memang waktunya mau dikejar biar cepat. Jadi biar motong gitu loh. Ya, alhamdulillah aman gitu loh. Ya Allah, makanya kejahatan di luar Ramadan
itu pasti lebih besar dibandingkan kejahatan di bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu lebih menipis. Coba antum lihat lokalisasi. Kalau masuk Ramadan apa ditutup? Ramadan selesai, buka lagi. Ya Allah, apa susahnya lo? Nah, ditutup sekalian dari awal. Itu Pak berarti menunjukkan memang setannya yang goda lebih besar. Kenapa nggak ditutup dari awal? Kenapa masuk Ramadan? Kenapa baru terpikir oh kita tutup? Karena setannya yang godain udah hilang. Di mana mereka semua? Kebanyakannya di neraka. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullah alam bisawab. Taib. Kemudian, tapi untuk anak-anak kecil, ini perhatian kata Syekh, wa yustahabbu liwaliyyi shabi an ya'murahu bisyam. Disunnahkan untuk orang tuanya si anak kecil tadi memerintahkan anaknya untuk berpuasa. Mata ataqahu liyatamarran alaih. Kapan dia mampu, tugasnya untuk melatih diri. Jadi terbiasa. Iktidaan bi fi'lis sahaba bi sibyanihim. Karena para sahabat Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan anak-anak kecil mereka untuk berpuasa padahal belum balik. Ya walaupun oke lah, nggak ada masalah puasa setengah hari. Tapi Pak, anak dari kelas 3 tahun, anak masih bukan kelas playgroup, masih 3 tahun. Anak masih ingat. Dulu anak sekolah itu Masya Allah sampai anak 5 tahun safar, masih ingat anak TKB di Pertamina sini, karena anak udah pindah ke Prabu. Anak TKB di Pertamina waktu itu masih ingat. Pulang kampung ke Medan, naik bus Pelangi. Gak boleh makan minum, wajib puasa, padahal lagi safar. Tapi mampu, tapi bisa, wallahi bisa. Makanya sampai sekarang anak tuh nggak pernah merasakan gimana puasa setengah hari, nggak pernah. Dan tergoda pun enggak. Tapi coba antum lihat orang-orang yang sudah dewasa pun tergoda di siang hari. Kenapa? Dibiasakan puasa tengah hari. Jadi kapan jam 12 buka kulkas? Sebenarnya gini aja, kapan dia mampu udah batalkan. Jangan dipatok sampai jam 12, nggak usah. Kapan dia mampu teruskan, kapan nggak mampu silahkan batal, gitu aja. Tapi kalau dipatok jam 12 kebiasaan nanti. Oh, kenapa orang-orang yang udah tua kadang-kadang tuh kalau udah lihat jam 12 nggak tahan lagi? Karena kebiasaan dulu puasa cuma setengah hari, taunya jam 12 udah boleh untuk apa? Buka. Itu kondisinya. Makanya sampai sekarang anak itu kalau udah mulai jam 12 ya nggak ada kepikir untuk apa, untuk minum, untuk apa. Beda kadang-kadang orang saat dulu anak itu masih muda itu sering pecah dulu katanya, sering apa minum dan sebagainya. Lah kok bisa? Antum memang nggak tahan? Ya tahan sih, cuman pengen aja kata dia. Itu terjadi. Jadi maksudnya itu kok segitunya gitu loh. Wallah a'lam Pak. Nah para sahabat Nabi kita SAW melatihnya itu nggak ditentukan dengan setengah hari, enggak. Puasakan, tapi semampunya. Nggak mampunya sampai jam 2 baru batal. Mampunya jam 3 jam 3. Mampunya jam 11 ya udah jam 11. Jadi nggak dipatok sampai jam 12 gitu loh. Ini yang perlu kita ketahui. Target mereka tetap maghrib. Targetnya tetap apa? Maghrib. Semua targetnya tetap maghrib. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bissawab. Sama kayak anak-anak kita sholat Pak. Jangan biasakan anak-anak kita sholat, ajarkan nak sholat aja 2 rakaat aja nggak apa-apa. Pada sholat zuhur nggak bisa, selesaikan sampai terakhir. Nanti kebiasaannya apa? Ada anak ikhwan, sholatnya yang penting sholat. Jadi datangnya kapan udah rakaat keempat, datang salam, ikut salam dia, nggak nambah lagi rakaatnya. Ada itu. Kenapa? Yang penting sholat aja dulu. Ya walaupun cuma 1 rakaat, 1 rakaatnya dia. Ya cuma sedikit Pak. Tapi kalau dari awal diajak, fadl aja. Anak-anak Pak, sholat samping anak atau samping orang, kapan dia udah telat, ya sholat lagi. Kadang-kadang anak tarik juga dia ke atas. Kalau samping anak, sholat lagi dia. Jadi Pak, biasakan anak itu untuk menyelesaikan amal dia, kewajiban dia. Maksudnya yang menjadi kewajiban dia nanti ketika dia udah balik. Jadi jangan dipotong-potong seperti itu. Beda dengan sesuatu hal yang bisa kita potong-potong. Boleh. Kita ngasih uang jajan 1.000. Nah 500-nya sedekahkan ya.
Nah, itu nggak terserah mau sedekahkan 200, 100, 500 itu terserah pilihan. Tapi kalau puasa, sholat maka harus selesaikan sampai tuntas. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Disebutkan juga di sini hadisnya Anir Rubai' binti Muawwidh. Rubai' binti Muawiyah dari kalangan Nabi, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Wanita dia. Qalat arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al-Ansar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan di pagi hari Asyura. Puasa apa Asyura? Ya puasa Asyura di pagi hari. Ila qura al-Ansar. Beliau kirim kepada kampung-kampung Ansar. Beliau mengatakan man asbaha mufsiran falyutimma baqiyata yaumi wa man asbaha shaiman falyasum. Barang siapa yang di pagi hari nggak berpuasa, maka dia sempurnakan sampai akhirnya dia nggak berpuasa. Dan barang siapa yang dia itu berpuasa, maka dia berpuasa sampai akhirnya. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi mengatakan siapa yang tidak berpuasa ya sudah nggak usah berpuasa sampai akhir. Dan siapa yang berpuasa maka berpuasalah sampai akhir, kata Nabi. Qalat fakunna nasumuhu ba'd. Maka kami ya berpuasa, kata Rubai', wa nusawwim sibyanana, dan kami perintahkan anak-anak kecil kami juga ikut berpuasa. Nah ini dia. Jadi Pak, ketika Ar-Rubai', para sahabiyat yang lain-lainnya juga mengatakan wa nusawwim sibyanana, kami perintahkan anak-anak kecil kami untuk berpuasa, ini syariat bahwasanya kita pun yang punya anak juga perintahkan untuk berpuasa. Wa naj'al lahumul lu'bah minal ihni fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu dzaka hatta yakuna 'indal iftar. Maka ketika mereka itu berpuasa kami kasih mainan. Wa naj'al lu'bah, kami jadikan apa? Mainan kasih untuk mereka. Contohnya apa? Anak antum masih 3 tahun kasih mobilan. Anak antum 6 tahun kasih apa? Kelereng. Anak antum besar lagi kasih apa? Bola. Pak, anak-anak itu Masya Allah kita kerja jam 5 Masya Allah udah lapar, haus dan sebagainya. Tapi anak-anak jam 5 kasihlah bola, tambah semangat. Yang harusnya dia lesu malah apa? Semangat. Apa kata Rubai'? Wa nusawwim sibyanana, kami perintahkan anak-anak kecil kami berpuasa padahal belum balik. Tapi apa? Wa naj'al lahumul lu'bah, kami kasih mereka mainan. Tergantung Mbak. Tapi jangan kasih PS. Ini jangan Mbak, banyak orang-orang akhirnya anak-anaknya itu nggak tahu waktu. Ini nggak bisa. Kasih permainan yang mereka tahu waktu, kelereng. Mereka tahu Pak ada masa berhentinya. Main kasti, ada waktu untuk berhenti. Dulu kami ketika anak masih ingat ketika detail dulu kami itu main kasti, sore-sore. Kalau main bola terlalu capek. Main apa lagi dan sebagainya. Itu apa? Ada waktu-waktunya. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu dzaka. Kalau udah mulai nangis anak-anak kami kasih mainannya. Udah mulai lapar, Umi lapar, sore-sore. Nak, main bola, fadhal nak, main. Diam dia. Dia bakal diam. Hatta yakuna indal iftar, sampai buka puasa maghrib mereka mampu. Batasnya Pak, berarti bukan tengah hari. Kapan? Sampai maghrib. Tapi kasih mainan. Tapi jangan kasih HP, jangan. Jangan kasih HP, jangan kasih PS, jangan. Rusak. Anak kita yang rusak, kejiwaan nanti rusak. Banyak orang-orang tuh enggak tahu lagi, Pak. Waktu tuh enggak tahu lagi itu gara-gara apa? HP. Apa ya? HP itu Pak kebanyakan kalau udah rusak ini, Pak, susah ngafal. Sampai bawa apa otaknya itu Pak kecanduan, macam kayak kecanduan. Ada salah satu santri kami, Pak, agak error dia, agak lambat. Ustaz Amar ngomong cuman satu, sering main game ya. Iya. Udah ketahuan Pak, kalau orang udah agak error, tanya jangan sering main game ya. Iya. Di akhwat juga sama. Ada orang agak linglung kayak gitu. Ustaz Amar cuman ngomong, tanya aja, ini terjadi lagi. Ikhwan sama akhwat sering main HP ya. Iya. Main apa? Disebutkan main game ya, disebutkan namanya. Main ini kata dia. Itu Pak rusak anak kita. Dan walhamdulillah anak sampai sekarang itu istilahnya dengan zaman dulu PS dan sebagainya Pak. PS dulu anak masih ingat zaman SD, anak masuk SMP mutawasid langsung dikirim ke Medan Pak. Anak dari SD main, masuk mutawasid, masuk SMP nggak ada lagi nyentuh. Kenapa? Udah dikirim ke
ke Medan. Jadi sampai sekarang tuh nggak ada yang sampai efek candu yang kalau ana sampai sekarang candu Pak, seperti orang-orang luar dan susah ngafal hadis, susah ngafal Quran. Anak pondok tuh banyak orang malas ngafal Quran. Hafal Quran banyak lupanya. Kenapa? Yang diingat cuman game. Ngafal hadis banyak lupanya. Yang diingat cuman apa? Game. Tapi kalau kita Pak beda, kita latih otak anak kita latih otak kita. Kita tuh susah lupa gitu loh. Hadis itu cepat ngafalnya, susah apa? Lupanya. Maka itu yang perlu kita perhatikan. Kasih permainan boleh, tapi permainan yang bermanfaat. Ya banyak permainan bermanfaat. Ya kecil-kecil main mobil-mobilan. Anak kecil perempuan kasih boneka, masak-masakan, belikan masak-masakan. Apalagi bulan Ramadan kan, hari pas lah untuk membahagiakan anak-anak kita. Main-mainan masak-masakan dan sebagainya. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi juga jangan main ular tangga. Anak dulu masih ingat di Medan, pulang kampung kalau udah Ramadan yang ditunggu sama keluarga sepupu-sepupuan main ular tangga. Ini tidak boleh. Kenapa? Ada dadu. Orang yang ada dadu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faka'annama yasbighu yadayhi fi damil khinzir. Seakan-akan dia celupkan tangan dia ke darah babi. Jadi tidak boleh main dadu, walaupun bukan judi. Judi tambah lagi dosanya. Pertama, seakan-akan dia celupkan tangan dia ke dalam apa? Darah babi. Yang kedua, ada hukum judi, tambah nggak boleh. Maka jangan. Anak dulu ya masih anak-anak lah, masih SD itu senang dulu. Itu kalau udah pulang kampung main sama sepupu, main apa? Main luar tangga. Mana sallallahu salamata wal afiyah. Wallahu alam bisawab. Taib. Kemudian taib, anak ini insyaallah pada kita bahas pada besok orang yang kenapa nggak diwajibkan untuk yang sakit. Terus kalau seandainya orang musafir, apakah dia lebih afdal untuk puasa ataukah tidak puasa? Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena anak ini nggak bisa lama-lama, Pak. Harus ada persiapan karena besok pagi jam 6:30 anak udah harus berangkat ke Oki Palep. jadi tiap bulan sekarang, anak tiap bulan setiap apa itu anak harus berangkat. Jadi nggak bisa lama-lama. Fadhal kalau ada pertanyaan kita sampai jam 8 saja, Pak. Fadhal kalau ada. Silakan Pak, bebas. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal nikah tadi Pak. Ini budaknya ini pengen nikah. Nah, tapi di desa kami ini, di dusun kami permintaan kita di sini besar-besar. 10 juta, 20 juta. Bagi yang tak mampu ya, kadang-kadang telat nikah gara-gara permintaan si bilis tadi besar. Mana kami selaku orang tua ini kami dilakukan. nah, baik. Masya Allah. Sahih. Ini hampir semua afatus syabab, malapetaka bagi pemuda dan pemudi. Itu masalahnya. Perempuan matok harga mahar apa yang tinggi. Dan yang musibahnya, yang minta itu bukan perempuan, siapa? Orang tuanya. Itu hampir di mana-mana. Alhamdulillah sana enggak gitu. Alhamdulillah enggak. Kalau ia bingung mana? Ya Anda bakal cari yang lain lah. Untuk apa kan kayak gitu. Jadi Masya Allah, ini kita perlu tahu Pak, Masya Allah, wanita yang paling besar berkahnya, a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan. Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya. Yang paling apa? Meringankan. Dia bukan kecil loh ya, bukan paling kecil maharnya, bukan. Tapi yang paling meringankan, ringan, aisar, yang paling ringan. Maksudnya kalau suaminya kaya, anggaplah maharnya 50 juta, ringan bagi dia, kasih 50 juta. Yang penting patokannya bukan kecil atau besar, tapi ringan. Aisaruhunna ma'unatan. Jadi mahar itu bukan harus yang besar, bukan, tapi yang paling ringan. Ternyata kalau ringannya pun besar, ya nggak apa-apa, kasihlah. Kan kayak gitu. Nah kondisinya sekarang kayak macam Ana dulu Pak, awal-awal mau nikah nelpon Nabi Ana, ngomong Nabi Ana tiba-tiba, iya nak, nggak apa-apa nikahlah, nanti kalau anak Iam sakit narik becak ya.
Diam aja. Ya Allah, narik beca gimana ya? Berarti anak harus beli beca di CDI kan gitu, biar sambil apa? Sambil narik. Mikir apalah kira-kira jualan. Termasuk dulu Pak, istilahnya kita tuh berusaha mau tahu apa yang kita bisa apa? Bisa kembangkan. Karena sebelum nikah anak coba untuk nyari maisha kecil-kecilan, jual beli online. Karena ketika dulu anak udah main online Pak, udah main istilahnya Facebook itu udah rame orang. Dari dulu anak. Dari tamat pondok dulu anak udah main di Facebook, udah rame. Jadi anak rasa potensi. Betul potensi Pak. Potensi anak jualan dulu di media online tuh potensi besar. Dan anak rasa udah cukup. Anak datang ke Abiana, Pak, kalau untuk maisha insya Allah nggak usah dipikirkan lagi. Insya Allah udah tergambar, insya Allah cukup. Dan akhirnya alhamdulillah cukup. Nah kemudian terus gimana dengan wanita-wanita yang mematok harga mahar yang besar? Maka wallahu alam, kata para ulama, masing-masing manusia ada pangsa pasarnya sendiri. Contohnya Ana ini laku dengan orang yang tahu agama. Ana kalau khidbah ke akhwat, ke wanita awam yang nggak kenal agama, Ana kan bakal ditolak. Kenapa? Karena orientasi mereka bukan ilmu agama, tapi fulus. Ana bukan orang banyak fulusnya. Tapi apa? Ya kondisi seperti itu. Ya namanya ustadz, bukan ustadz nih hampir rata-rata kebanyakannya normal hidupnya gitu loh. Ya normal ke bawah, menengah ke bawah gitu loh. Jadi Allah alam, cari akhwat yang bapaknya kenal sunnah. Insya Allah kalau bapak yang kenal sunnah, insya Allah nggak neko-neko kok. Kamu mampu berapa? Kasihlah. Kalau kamu nggak mampu, makanya Nabi kita Muhammad SAW, ini wanita yang besar berkahnya. Ketika itu Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita al-wahibatu nafsaha, yang menghibahkan dirinya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Rasul diam aja. Rasul lihat ke atas, Rasul nggak butuh. Akhirnya apa kata sahabat Nabi kita SAW? Ya Rasulullah, illam yakun ilaiha hajah. Kalau engkau nggak ada kebutuhan kepada akhwat ini, kasih akhwat untuk saya. Jangan diam aja. Apa kata Rasul? Engkau butuh sama dia. Iya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Apa harta yang kau miliki? Qala laisa li syai', aku nggak ada apa-apa. Qala iltamis wala khataman min hadid, carilah sesuatu walaupun cincin terbuat dari besi. Cincin besi itu murah. Dulu kami banyak anak-anak pondok beli cincin stainless. Besi stainless. Banyak, 500.000 dapat, 20.000 dapat. Saking murahnya. Jadi apa? Mahar. Inilah a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan. Wanita yang paling besar berkahnya, yang paling apa? Meringankan maharnya untuk suaminya, calon suaminya. Apa kata Nabi? Cari. Keliling dia, nggak dapat juga. Maksudnya fulus dia nggak cukup untuk beli apa? Khatam min hadid. Nggak bisa untuk beli cincin dari emas, katik duit. Susah. Balik lagi. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Hal ma'akam syai'un minal Qur'an. Engkau ada enggak suatu hafal Quran? Qala na'am. Qala uzawwijuka bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan fulana dengan syarat engkau mengajarkan dia Al-Quran. Dinikahi. Maka wallah alam, walaupun kita ini punya Quran dan enggak ada fulus, insya Allah akan ada wanita yang mau, yang nerima kita, yang orientasinya sama-sama apa? Akhirat. Wallah alam bisawab. Jadi kondisinya Pak, kalau anak kita memang udah mau nikah, cari aja, insya Allah banyak kok. Anak itu Pak termasuk orang yang suka nyomblangin. Kalau anak udah berapa Pak, dari sejak dulu anak nyomblangin orang. Banyak anak nyomblangin orang. Dari kawan-kawan sejak dulu di SCDI, istilahnya Kak, anak itu suka. Ayo antum mau nikah, ayo fadhal, ayo kita datang gitu. Sampai ada yang datang jauh-jauh ke Al-Islam cuman minta, Ustaz bantu ya, datengin ya. Ada suka untuk membantu kaum muslimin saja. Nah ketika itu kita akan mencari kondisi, mudah-mudahan harapannya ana sampaikan, antum kalau mau nikah belak-belakan, antum berapa fulusnya, istilahnya maharnya gimana, mampu nggak besar. Kalau nggak mampu sampaikan nggak mampu. Kalau mampu ya jangan hinakan wanita. Toh juga itu istri kita mampu besar jangan sedikitkan. Kenapa? Itu mahar untuk istri kita. Yang masalah nih Pak sekarang, nasallallahu alaihi wasallam, ini hampir semua terjadi di masyarakat awam.
Maharnya seperangkat alat sholat. Kecil bukan? Kecil. Tapi ngadakan acara apa? Besar, habis 60 juta. Maharnya berapa? Seperangkat alat? Kebalik. Harusnya maharnya yang 60 juta besar. Acaranya aulim walau bisa. Buat walimah walaupun dengan seekor kambing, selesai. Berapa seekor kambing? Anak ada kambing banyak itu. Ya anggaplah 3 juta selesai untuk walimah, panggil semuanya. Jadi harta istri kita itu untuk mereka membahagiakan dia. Untuk apa kita bahagiakan orang lain? Ujung-ujung sempit. Mending kita bahagiakan siapa? Istri. Karena kita hidup, Pak, untuk istri kita. Dan itu sampai lama dibandingkan kita ngasih untuk biaya besar, ujung-ujungnya untuk orang, itu pun 1 hari habis, selesai. Dan mahar ini bermanfaat, Masya Allah ya, di masa pandemi. Masa apa? Pandemi. Istri anak itu sampai ngomong ke anak, "Bang, udahlah jual lah emas nih." "Enggak, adik, ini punya adik." Anak ngomong, "Kita udah susah nih, Bang," katanya. "Oh, taib. Abang jual, hitungannya hutang." "Oh iya," kata dia, "nggak apa." Anak langsung ke Palembang, Pak, anak jual. Waktu masa pandemi, anak jual. Anak tuh mikir, inilah hikmahnya kenapa mahar itu harus ditinggikan. Tapi walimah biasa saja. Kenapa? Karena bermanfaat sampai untuk kita setelah apa? Nikah. Beda sama acara. Nyewa gedung berapa sekarang nyewa gedung? Banyak, Pak, Masya Allah. Belum pasang tendanya lagi, belum acara untuk makannya lagi. Mending kita apa? Beli kambing 3 biji, selesai. 3 biji beli kambing untuk orang banyak, undang ke rumah, selesai urusan. Itu lebih apa? Lebih bagus. Makanya anak udah berapa kali nawarkan ke ikhwan, jangan nikah di mana? Di bangunan. Kalau antum memang mau nikah, ya sudah, di Al-Islam aja, free, gratis. Masjid. Anak ada Ustaz Ammar, anak ngomong Ustaz Ammar, "Ustaz, jangan nikah bangunan, asal antum besarkan mahar." Anak ngomong, "Antum nikah di masjid, wallahi antum free, gratis. Allah yang ngasih naungan. Kalau antum mau di bangunan, enggak usah, dari awal sampaikan ke keluarga istri antum." Anak bilang, akhirnya alhamdulillah di masjid. Waktu itu di Masjid Ici kan. Anak ngomong dari awal, jangan antum rugi. Kenapa? Banyak orang habis biaya untuk apa? Acara pelaminan, acara pernikahan, tapi setelah itu udah hilang. Macam duit tuh hilang aja, nggak ada berkahnya, dan banyak mubadirnya. Maka Allah alam, Pak, kalau untuk kondisi kita sekarang ini, cari akhwat, insya Allah ada tipenya masing-masing. Kalau kita ini bingung, datang aja, insya Allah kita coba mencari channel gitu loh, siapa yang layak gitu. Nah, Allah alam bisawab. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nah, fadal, Pak. Nah, Ini di kami ini termasuk mahar apa bukan? Ini yang minta tadi gadis sama perempuan, minta duit 10 juta, emas 1 sukuan, dikatakan. nah, Tapi untuk ujian mas kawin itu ada yang itu mahar itu yang diminta gadis untuk mana? Mas kawin di kami itu. iya. Apa itu yang dikenal mahar? Apa yang permintaan gadisnya sama maknya tadi? Yang disebutkan mahar itu apa yang disebutkan ketika akan nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin sekian. Itu dia mas kawin. Inilah yang pada kami minta emas 1 suku bisa 10 juta, andai kata tadi. Iya. Tetapi mas kawin hanya 100.000 rupiah. Mas kawin 100? 100.000 rupiah. Iya. Tapi minta emas 1 suku bisa 10 juta. Apa ini bukan termasuk mahar? Yang emas 1 suku bisa 10 juta. Disebut nggak di acara akad nikah? Nggak mahar. Yang minta siapa? Yang perempuan sama keluarganya. Tapi ini loh yang memberatkan bagi yang punya anak. Iya. Di desa itu. Oh, iya, naam sahih. Itulah kadang-kadang kezaliman terjadi. Sebenarnya Anda nggak tahu ya. Memang kadang-kadang kita ini perlu untuk balik secara utuh kepada
agama. Mau nggak mau memang solusi paling akhir yang terbaik apa? Agama. Kalau kondisi seperti itu, kasihan si anaknya juga. Diminta emas berapa suku plus uang 10 juta. Yang ngambil siapa? Orang tuanya. Yang perempuan yang bawa. Itu juga rusak. Jadi pernah terjadi gini. Sebelum nikah, ini di Sumsel. Yang mau nikah kawan anak dari Solo. Jadi dia mau nikah dengan orang Sumsel. Terjadi nih, Pak. Jadi ketika itu apa maharnya? Maharnya ini. Tapi khidbah bawa uang 10 juta. Maharnya cukup apa gitu. Tapi kamu kalau khidbah bawa apa? 10 juta. Dikasih 10 juta. Nggak jadi nikah. Itu apa statusnya? 10 juta. Dibalikkan atau nggak dibalikkan? Dia ngasih udah untuk si wanita tadi 10 juta. Dia udah ngasih 10 juta. Ini apa statusnya? Dibalikkan atau nggak dibalikkan kira-kira? Kalau di sini tadi dibalikkan kalau salah bagi yang kesalahan dari pihak perempuan. Dibalikkan ya? Ya, tapi kalau kesalahan Kalau yang kawan anak nggak dibalikkan. Dan itu terjadi, Pak. Memang sebenarnya kalau dia udah ngasih bukan hitungan mahar, ngasih hadiah bukan? Ngasih hadiah, boleh nggak minta balikan hadiah? Makanya anak ngomong ke kawan anak, salah ente anak ngomong. Sohi, anak ngomong, ya ente ini gara-gara anak udah dekat sama dia ya. Anak kalau kami di sama pondok itu ngomongnya ente gitu. Salah ente. Ente ngasih 10 juta itu mahar bukan? Kalau mahar, hitungan mahar berarti apa? Kalau nggak jadi nikah balikkan. Kan gitu. Kalau mahar karena nggak jadi nikah. Ini kondisinya itu hadiah. Kalau hadiah, anak ngasih antum hadiah, boleh nggak anak minta balik? Nggak boleh. Makanya memang paling bagus itu taruhlah ke dalam hitungan apa? Mahar. Itu paling bagus sebenarnya. Kalau enggak ya kasihan dia. Jadi dia ngomong, terus gimana? Hilang duit anak. Ya secara syariat hilang lah. Secara syariat. Karena ente anggap itu hadiah. Salah ente lah. Orang itu tergantung akadnya, Pak. Makanya itu yang terjadi. Gini, antum bawa perempuan, satu pakai akad upah zina, satu pakai akad upah nikah. Satu dosa, satu berpahala. Padahal dampaknya sama-sama bawa wanita. Tapi yang satu zina, yang satu apa? Nikah. Beda nggak? Beda. Walaupun Pak dampaknya sama-sama membawa wanita. Tapi yang satu dosa gara-gara akadnya akad upah zina, yang satu akad upah mahar apa? Nikah. Satu upah nikah, satu upah zina. Beda nggak? Beda. Itu kata para ulama, Pak, akad tuh nggak mempengaruhi. Sama, antum ngasih uang 10 juta, itu kalau dihitung mahar atau dihitung hadiah, Anda nggak ngomong mahar, ya salah inti. Kalau dihitung mahar, nggak jadi nikah, balik nggak? Balik. Memang betul, Pak, ditahan sampai sekarang. Tapi kalau Anda ngomong, tapi Anda bilang, Fulan, Anda ngomong, tapi kalau Anda ya, selaku, kalau Anda ini orang tua wanita, pasti Anda balikin ke inti. Ya secara kita nggak butuh lah, kan gitu, Pak. Tapi secara syariat, ya mau nggak mau kan gitu. Jadi dia beralasan, ya nggak bisa lah, hadiah dimintakan balik. Memang ngeri, Pak, Masya Allah. Kalau kita nggak balikkan kepada hukum agama. Nah, wallah alam bisawab. Jadi seperti itu. Fadhal. Nah, sama gini, Pak. Itu jatuhnya dalam urusan agama. Gini. Kita ngasih emas setengah suku kan? Anggap satu suku lah, sama uang berapa juta tadi? 10. Ini uang 10 juta sama ini emas satu suku. Maharnya 100.000. Beda loh, Pak, ini. Kapan antum nikah? Tiba-tiba gigi tonggos. Antum nggak suka. Belum disubuhi. Antum udah apa? Nikah. Boleh nggak balik mahar? Boleh. Tapi Pak, yang dibalikkan tuh cuma mahar. Yang ini nggak balik. Ngerti nggak Pak sampai sini? Itu dia. Makanya yang paling aman hitungannya semua apa? Mahar.
Jadi Pak, kalau belum antum setubuhi, bisa balik Pak. Bisa balik apa mahar, bisa balik. Pak, Masya Allah, ini terjadi. Ada salah satu cerita, ikhwan, tentang uminya. Uminya janda, nikah sama duda. Belum bersubuh Pak di hari pertama. Belum bersubuh di hari pertama. Rupanya tidak bangun. Ngerti nggak antum? Nggak bangun, Pak, kemaluannya nggak bangun. Nggak bisa bersubuh. Bisa nggak itu minta khulu? Bisa. Bisa. Dan suami pun ketika minta khulu wajib selesaikan. Antum juga gini. Antum nikah sama orang. Tiba-tiba istrinya kena penyakit kudis. Jijik antum. Boleh nggak antum ceraikan? Boleh. Antum belum subuhi, balik nggak mahar? Belum subuhi, balik mahar Pak. Tapi kalau hitungan setengah suku sama ini yang bukan mahar, bisa nggak dibalik kan? Nggak bisa. Karena itu antum minta balik seakan-akan orang anjing yang makan apa? Muntahannya. Jadi beda. Maka yang paling aman masukkan itu ke dalam mahar. Itu paling aman. Kenapa Islam sampai bahas seperti itu, Pak? Untuk menjaga hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil yang lain silahkan. Fadhil Pak. Nah. Masalah perintah tadi yang 10 juta dengan emas. Nah. Itu kan jika di Sumedang operator yang perempuan minta emas suku di 10 juta. Di 10 juta itu untuk beli lubung, seluruh perabotan rumah tangga. Nah. Udah itu emas itu dimiliki oleh si cewek yang menikahi, yang dana 10 juta untuk beli perabotan, tas, lemari, segala macam Pak, celana pendek, celana panjang. Nah, terus itu ditambah lagi dengan acara kan, ambilan kisah 70 juta. Begitu pernikahan mahar tergantung. Setelah paling besar 50.000. Jadi tertuju istilahnya tidak persetujuan, maka barang itu jangan berselesai, tidak kata balik. Kosong. Itu balik ke perempuan kalau, kata itu perjalanan. Iya. Dikarenakan mahar cuma 50.000. Ya. Nah, cuma dengan adat di Sumedang, dia minta mie 100 kerdus. Terus jadi mie 100 kerdus ini dipotong dua, jumlah 200 kerdus. Seluruh sanak saudara dikasih. Itu kan. Jadi balik balik mie kerdus tadi dalam gamuci. Iya. Gandang ci. Masjid penuh kan. Boleh perabotan dari sendok sampai ke kaki. Itu yang butuh yang dimaksud itu. Jadi silakan ini ke pokok-pokok. Iya. Masalah habis, kebun kesandong, jadi kalau yang belum mengenal Islam itu seluruh. Malahan orang belum kenal, tidak masih itu. Nah itu jadi bahas. Walau belum kenal masih berangkat. Bukan sombong aku tuh banyak pacar ini. Aku tambah 2 kali dikatakan anak semenang salah demi Allah tidak nyampe ke situ. Yang pintar tak kadit, ya memang ada mahal, oke. Yang angkat masalah beriman aku dewe itu yang aku. Yang masalah mereka, wah. Bukan sombong kan, aku dewe yang saya itu. Aku tidak ngerti kan yang nama tanggal baca demi untuk apa? Masa-masa belum ada kaki. Misalnya kemudian dari utang. Betul. Itu ini aku di Sumedang itu kita pemal. Kan? Ini serta rami itu yang dicari. Itu yang perlu kita terangi, kita bahas pelanang ya kan?
Iya. Kita sebagai Kurang tua betina. sebagai hakim di rumah tangga dewe. Masalah tetangga ngomel, keluarga ngomel, kita yang betul. Itu kan? Iya. Kita itu kan? Nah, saya. Utang begitu yang nanggung, ya. Perhitungan presiden yang kita ngambil pandang bagus tapi kita yang salah. Nah itu. Iya. Jadi kalau kita itu istilahnya kalau memang bertemu sama orang awam memang sulit memaksa itu. Iya. Tapi kalau istilahnya istilahnya salah, tidak banyak kenal, bisa belum mengerti. Walaupun dia ngambil orang awam. Iya. Nah, itu ya. Betul. Nah, tapi kalau perhatian kita nih di 100% ini belum ada koma. Bunyi kan? Iya, bisa 1% kan? Biasa kok. Dan gue lagi itu nak apa? Nah, Kadena. Seluruh kampung ya. Iya. Datang ke rumah kita. Nah, bondong-bondong 2 minggu tak. Serius, seminggu tak dapat mati. Sore petang, malam oke. Bulan itu beliau salur besar pun tak bukan. Rupiah, masak lo. Tak keluar, wong-wong apa pelecet. Ini yang paling panas. Iya. Boleh untuk akan nikah dan habis sejam kan? Iya. Ini jadi masalah. Berapa lama akan nikah? Iya. Jadi di sini harus bagus itu dewe yang bagus. Tidak usah dipasang kita dari yang pikir kalau ini tidak usah. Jadi kalau macam itu insya Allah Nah, sahih. Jadi istilahnya kita itu kalau bisa nikah itu apa ya? Cari dengan orang yang kenal sunnah, yang udah tahu agama. Paling enggak, Pak, kalau berseteru, antum tinggal panggil ustadznya. Oke ya, kita berseteru, kita panggil ustadz nih. Apa ustadz putuskan, maka kita apa? Terima. Kalau ustadznya udah nyampaikan hadis, udah nyampaikan ayat Quran, berarti kita harus mau nggak mau apa? Terima. Dan itu terjadi, Masya Allah, banyak kondisi orang ketika nikah sama orang awam, hidupnya itu sulit gara-gara beda pemikiran. Mereka tuh tidak nerima namanya Quran dan hadis, taunya cuman adat. Sedangkan dari awal tuh adat itu susah. Makanya Pak Ana, Masya Allah ya, Ana ini kan walaupun anak orang misalnya kerja di tel gitu ya, Abi Ana nikah sama istri Ana, itu bukan orang yang ya anak orang RAPP itu perusahaan kertas besar sebesar Asia Tenggara, paling besar di Asia Tenggara, di Riau. Dan jabatannya itu bukan jabatan kecil gitu loh. Tapi maksud anak ketika anak nikah itu anak ngomong dari awal, Pak, Bapak tahu kan kondisi anak gimana? Anak ini bukan orang besar. Dan yang anak cuman pengen ini anak Bapak saya bawa kepada hadis dan Quran. Terima nggak terima? Itu anak sampaikan ketika khidbah. Anak masih ingat khidbah anak itu di bulan Ramadan. Anak khidbah di bulan apa? Ramadan. Masih ingat anak. Targetnya nikahnya itu anak masih ingat waktu itu bulan Juli. Anak itu pengen nikah itu bulan September gitu nah. Cuman qadarullah karena ada batal diundur lagi bulan berikutnya. Jadi anak sampaikan belak-belakan. Yang jelas anak akan terapkan dalam keluarga anak urusan rumah tangga. Makanya Pak, alhamdulillah sampai sekarang mertua anak tidak pernah berani ngomong apa-apa tentang anak. Tidak pernah sampai sekarang. Anak ngambil keputusan apa tidak pernah berani apa-apa. Tidak pernah sampai sekarang. Anak mau ini mau itu selama itu Quran sama hadis tidak pernah, Pak. Tidak berani ngomong apa-apa karena anak tekankan dari awal. Tekankan dari awal, Pak, yang jelas anak pakai terapkan hukum Al-Quran sama hukum sunnah. Jadi anak sampaikan itu dan itu. Jadi Pak, ada semisal dalam rumah tangga ya, tidak berani istri anak pun mau ngomong cerita ke mertua anak, tidak berani, Pak. Tidak berani ngangkat itu. Karena kita terapkan Al-Quran sama hadis. Dan anak sampaikan, Dek, kalau ada masalah kita terapkan cuma Al-Quran sama hadis saja.
Jadi Pak, memang mau nggak mau ya kayak tadi, buat acara besar-besaran sampai berapa minggu, duit habis, mahar cuman 100.000. Ini kan sebenarnya ada beberapa permasalahan. Dan ketika suami udah habis duitnya dan ternyata pisah, sengsara laki-lakinya kan gitu. Itu terjadi. Sengsara itu banyak kondisi seperti itu. Maka usahakan nikah syari sama orang yang sudah kenal sunnah. Minimal gini Pak, cari orang Sungai Medang yang anaknya ada di pondok. Kan biasanya banyak kan ya Pak? Biasanya ada nggak yang anaknya di pondok, akhwat semisal, atau siapa gitu. Nah itu minimal. Ada cerita kawan anak pondok mau ya anak muda Pak, anak muda yang nggak tahu arah gitu loh, anak pondok kawanan. Anak kata dia kalau mau nikah, anak bakal nikah sama orang awam, anak pondok itu lugu kata dia. Dia ngomong tuh nggak sadar Pak, cerai dia sekarang, cerai. Kenapa? Istrinya nggak mau diatur dengan Al-Quran dan hadis. Habis Pak, habis. Ada kawan anak, masya Allah, kakak kelas di pondok sama di SDI juga, nikah kenal di Facebook. Yang di Facebook ngaji memang, cuman baru seminggu ngaji, nikah Pak, cerai sekarang. Antum tahu kawan anak nih nggak boleh lihat anaknya, ditahan. Bayangkan antum, zalim bukan itu? Karena nggak tahu agama. Ana sampaikan Pak ke siapa-siapa, kalaupun nanti la qadarullah lana, kalau ya sampai Allah takdirkan untuk kita, kalaupun nanti kita pisah sama istri kita Pak, kalau istri mau jenguk, wajib nggak kita kasih anak kita? Wah wajib. Kalau hak asuh ada di istri, kalau kita mau ngunjungin, wajib nggak kita kunjungi? Wajib. Ini banyak yang ditahan-tahan. Oh jangan ini. Itu nggak bisa Pak. Makanya banyak orang itu mengamalkan, oh jadi belum tahu dampak kalau Quran sama hadis itu besar dalam kehidupan tuh, banyak nggak tahu. Oh rupanya ini fungsi Quran, oh ini rupanya fungsi hadis. Jadi baru sadar ketika udah kejadian. Makanya kalau anak Pak nggak sarankan untuk nikah sama orang awam, apalagi bapaknya awam. Wajar yang Nabi tekankan, wanita dinikahi karena 4 hal ya kan. Yang paling Nabi tekankan di akhir, fadfar bidatin taribat yadak, carilah wanita yang bagus agamanya, akhlaknya, engkau kan beruntung. Yang kedua Pak, wanita dinikahi lihasabiha, karena nasabnya, bapaknya siapa. Wanita akhwat udah ngaji, bapaknya nggak ngaji, susah Pak, susah, wallahi susah. Antum kerja, antum nyari nafkah di sebuah tempat, istri di lain pulau, istri kenal sunnah, bapak yang nyuruh balik, goyang nggak iman istri untuk balik? Padahal suami nggak bisa pulang Pak, sampai udah baliklah, nggak ada mahram juga nggak apa-apa, kan naik pesawat. Ada Pak terjadi, ada terjadi, balik akhirnya Pak. Padahal akhwatnya kenal sunnah bukan? Kenal sunnah, cuman gara-gara bapak yang nyuruh Pak, bapaknya nggak kenal sunnah, balik dia, beli tiket. Bayangkan antum, itu terjadi Pak. Makanya yang pertama akhwatnya kenal sunnah, yang kedua apa? Bapaknya kenal sunnah, lihasabi, karena nasab bapaknya. Makanya antum kalau nyari besan Pak, carilah apa? Yang kenal sunnah. Paling nggak kalau ada perseteruan, ada pertikaian sedikit aja, antum selesaikan dengan Al-Quran dan hadis, lebih nyaman Pak, lebih nyaman. Itu kondisi terjadi di mana-mana. Makanya nasallallahu salamata wal afiyah. Fadhal, yang silahkan. Udah ya? Kita udah lewat, insyaallah kita akan bahas. Sebenarnya Pak itu dibahas ada di kitabun nikah. Kitab apa? Pernikahan. Nanti kita bahas insyaallah, lengkap insyaallah. Nah, fadhal. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.